Oke, siap. Nah, Bang, ini kan ini aja belum 2024 nih udah rame nih di media nasional nih, udah banyak calon yang diusung-usung nih. Kita bedah satu-satu nih, Bang. Oke. Nah, kalau di mata lu sendiri, Bang, sosok Prabowo, Bang, dia pasti bakal maju lagi dong. Ya, isu-isunya sih begitu. Iya kan? Dia calon tunggal dari partai Gerindra. Ya dia kan belum pernah jadi presiden kan. Ya. Dia berhak lah. Apalagi dia ketua umum partai kan. Kalau dari sisi nasionalis, menurut saya Bapak Prabowo itu orang yang sangat nasionalis. Beliau dari tentara, dan saya salutnya saat dia diberhentikan, dia dengan satria berhenti. Dan saat dia bertarung dengan Pak Jokowi di 2019, 2000 yang pertama, 2014 ya yang pertama, dengan Pak Jokowi itu. Saat Jokowi dilantik, dia beri hormat kok. Jadi kalau jiwa satrianya saya ragukan lah. Cuma, nah di situ letak kesalahpahaman, letak salah mindset kita tentang politik. Gitu. Mungkin banyak orang yang menyayangkan itu. Prabowo itu masuk dalam pemerintahan. Padahal dia itu adalah dua kubu yang bertarung. Betul. Kan awalnya. Mereka itu dua entitas yang bertarung dari 2019 kemarin. Betul. Saat Prabowo memutuskan masuk ke dalam pemerintahan, sangat banyak orang yang mengeluhkan, merasa kecewa dan keputusan beliau kan. Menurut saya, secara konstitusi dia nggak salah tuh. Secara politik dia melakukan hal yang make sense tuh. Ini menurut saya pribadi ya. Kan jadi kenapa saya bilang salah mindset? Kembali lagi ke politik itu masalah kepentingan. Masalah kepentingan. Semua tentang kepentingan. Jadi mungkin kalau dari segi etis, beliau mungkin kurang etis tuh. Karena 2019 itu, waduh, pendukung Prabowo dan pendukung Pak Jokowi ini kan sikut-sikutan. Pak Prabowo dan Jokowi, waduh, sikut-sikut, berdarah-darah Pak. Betul. Kita bela mati dah. Sikut-sikutan, pukul-pukulan. Orang yang baru belajar politik tuh gila-gilaan. Bahkan sekarang itu mirisnya, si cebong dan si kampret sudah berpelukan dalam kapal yang sama. Nah, kita ini masih bertengkar gitu loh. Gara-gara cebong dan kampret itu. Betul. Gitu loh. Hawa-hawanya masih sampai sekarang. Sampai sekarang Pak. Masih hawanya masih kental. Masih terpolarisasi kita nih. Kubu dua itu belum berdamai sampai hari ini gitu loh. Nah, kalau menurut lu sendiri, brother, untuk Bapak Prabowo kira-kira berapa persen peluang beliau tahun ini? 2024 nanti. Menurut saya sih, kalau ngomong peluang ya, kayaknya harus di-compare nih kan, Prabowo dengan siapa gitu. Nanti itu. Cuma untuk pribadinya saja. Karena ini kan lawannya beliau kemarin kan sama Pak Jokowi udah nggak ada nih lawannya. Mantan tunggal dari tahun kemarin. Nah, kira-kira sekarang peluangnya nih ke berapa persen nih? Kan Pak Jokowi udah nggak mungkin maju lagi nih. Kalau Pak Prabowo itu kan, ya peluangnya besar lah. Beliau punya basis massa yang sebelumnya. Saat 2019 tuh. Tapi kembali lagi, berapa calon yang akan maju sekarang ini tuh? Dan siapa kompetitornya? Nah, Bang, kalau kita bicara soal kompetitor, Pak Anies Baswedan digadang-gadang mau maju. Dan mulai rame tuh koran-koran beliau itu disebarkan. Saya lihat di berita itu. Pak Anies Baswedan ya? Ya, Pak Anies Baswedan, one and only ya. Bapak Gubernur kita, Pak Anies Baswedan. Dan digadang-gadang dia mau maju bareng AHY. Kira-kira cocok nggak sih jadi lawannya Pak Prabowo? Politik itu kan dinamis. Semua cocok-cocok aja. Mau Anies dengan AHY, mau Anies dengan Prabowo, semua cocok-cocok aja. Nggak ada yang nggak cocok. Tergantung komunikasi politik dan lobby-lobby politik mereka kan.
kira-kira seberapa kuat kira-kira kalau mereka berdua bersatu, Bang? Kalau menurut saya sih, Ya, kalau lawannya Prabowo masih tunggal nih. kalau masih. menurut saya sih, Ya. Pak Anies itu lebih baik menjadi wakil Pak Prabowo Lebih baik menjadi wakil Pak Prabowo. daripada beliau itu menjadi kompetitornya. Oke. Tapi kembali lagi gitu loh. Ya. Apakah Gerindra, Pak Anies ini dari partai mana sih yang usung? Belum ada kan? Yang saat ini sedang rame-rame diisukan, sedang didekatkan sama ini AHY, Demokrat. Ya. Enggak, partai Pak Anies ini apa sih? Gak ada, cuy. Enggak ada kan? Iya. Kembali lagi gitu Iya. loh. Nanti partai yang mengusung Pak Anies ini lebih-lebih politiknya bagaimana gitu. Ya. Gerindra dengan siapa berkoalisi? Ya. Demokrat dengan siapa berkoalisi? Ya. Pak Anies ini kan bukan orang bodoh lah. Ya. Dia punya hitung-hitungan sendiri gitu loh. Betul. Dia tahu ke arah mana dia akan memilih gitu loh. Dan apakah dengan AHY? Jadi kemungkinan begini, AHY itu kan tidak bisa dinafikan lah. AHY itu adalah wajah Demokrat, Betul. ya gak? Tidak mungkin Anies ini akan menjadi calon presiden, AHY adalah wakilnya. Betul. Kalau dengan AHY. Iya. Nah kembali lagi, apakah Anies, kalau menurut saya nih ya, Ya. aura seorang Anies Ya. kayaknya lebih cocok jadi wakil Pak Prabowo daripada wakil AHY deh. Oke, siap. Itu menurut lo ya, Bro? Itu kalau menjadi wakil. Oke. Tapi kalau beliau pengen maju sendiri, Ya. melihat popularitas beliau sekarang, Ya. itu pun make sense. Oke, siap.